Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Pada saat ini saya akan memberikan materi yaitu berkaitan dengan pemerintahan gereja. Jadi di dalam pembahasan pada saat ini kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan gereja. Nah, kalau kita melihat secara teologis, Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Jadi Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja dan Tuhan Yesus adalah pendiri gereja. Tetapi kalau kita melihat atau mencermati secara organisasi, maka kita akan temukan beberapa jenis atau beberapa sistem tentang pemerintahan gereja. Nah, kalau kita lihat secara teoritis itu ada 5 sistem di dalam sistem pemerintahan gereja. Misalnya ada sistem episkopal, ada sistem kongregasional, ada sistem presbiterial, ada sistem sinodal, dan juga ada sistem kombinasi atau kolaborasi antara sistem presbiterial dan sinodal secara bersamaan. Nah, kita masuk ke dalam sistem yang pertama yaitu sistem episkopal. Nah, istilah episkopal kalau kita melihat secara etimologis, kata episkopal ini berasal dari kata Yunani itu menggunakan kata episkopos. Nah, yang berarti penilik. Kata ini juga diterjemahkan menjadi bishop atau uskup. Nah, itu pengertian etimologi dari kata episkopal. Nah, kalau kita melihat di dalam sistem ini atau di dalam sistem kepemimpinan episkopal ini sistem kepemimpinan dipimpin oleh seorang episkopos atau uskup dan beberapa uskup. Nah, di dalam kepemimpinan uskup ini merupakan pimpinan tertinggi yang dalam pengertian dalam bentuk hierarkis. Jadi struktur kepemimpinannya lebih bersifat hierarkis atau dalam pengertian dari atas ke bawah dan tidak dari bawah ke atas. Nah, kalau kita melihat dalam pelaksanaan sistem ini juga perkembangannya ada episkopal monarkis. Nah, di dalam episkopal monarkis ini di mana antara para uskup itu mereka memilih satu pemimpin tertinggi yang disebut dengan paus. Di dalam kepemimpinan paus ini merupakan pemimpin tertinggi dan dianggap sebagai pewaris dari keutamaan Rasul Petrus. Nah, di dalam sistem episkopal ini ada beberapa gereja yang sistem kepemimpinannya mengacu kepada sistem episkopal. Ada gereja Roma Katolik, ada juga gereja Ortodoks Timur. Nah, itu berkaitan dengan sistem episkopal. Nah, sistem yang kedua adalah sistem kongregasional. Nah, dalam sistem ini kekuasaan tertinggi terletak pada anggota jemaat. Sekalipun dalam sistem ini ada pejabat-pejabat gerejawi, tetapi mereka adalah wakil jemaat. Karena itu, hak para pejabat gerejawi ini
berasal dari anggota jemaat. Nah, di dalam sistem kongregasional ini dapat juga disebut sebagai sistem independen. Mengapa? Karena sistem ini menegaskan bahwa setiap gereja lokal adalah suatu badan lengkap yang tidak tergantung dengan badan lain, bahkan tidak memiliki hubungan pemerintahan dengan gereja lain atau organisasi lain. Nah, dalam sistem ini kekuasaan gereja sepenuhnya berada pada anggota jemaat. Anggota jemaat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri secara independen dan penuh. Nah, ini di dalam sistem kongregasional. Nah, sistem yang ketiga adalah sistem presbiterial. Di dalam sistem presbiterial ini, di mana gereja dipimpin oleh para presbiter, nah di dalamnya ada pendeta, penatua, dan diaken. Nah, keputusan tertinggi di dalam sistem presbiterial yaitu pada persidangan presbiter. Jadi keputusan tertinggi itu pada persidangan. Ini sistem presbiterial. Nah, sistem yang keempat adalah sistem sinodal. Sistem ini menekankan di mana gereja dipimpin oleh persidangan para pejabat gerejawi yang disebut sinode. Jadi persidangan sinode merupakan instansi tertinggi yang keputusannya harus dilaksanakan oleh jemaat-jemaat yang tergabung dalam sinode tersebut. Ini sistem yang keempat. Nah, kalau kita melihat di dalam sistem yang kelima atau saya sebut dengan sistem kombinasi atau sistem presbiterial sinodal, gabungan dari sistem presbiterial dan sistem sinodal. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang sistem presbiterial sinodal itu seperti apa, terlebih dahulu kita akan belajar tentang apa itu presbiterial secara definisi. Nah, kalau kita lihat secara etimologis, istilah presbiterial itu berasal dari kata Yunani, itu menggunakan kata presbuteros, dan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata zaken. Jadi dalam bahasa Yunani menggunakan kata presbuteros, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata zaken. Nah, yang berarti penatua atau tua-tua. Sehingga secara harfiah diartikan sebagai yang dituakan atau yang berpikir matang atau yang memiliki kematangan dalam berpikir. Nah, itu arti kata presbiterial dari aspek kata Yunani dan juga dari aspek kata Ibrani. Nah, sekarang kita masuk dulu dari kata Ibrani yang menggunakan kata zaken. Apa arti kata zaken? Jadi kalau kita melihat istilah zaken ini atau tua-tua dalam konteks perjanjian lama itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, istilah tua-tua memiliki pemahaman yaitu berkaitan dengan wakil-wakil seluruh bangsa Israel. Jadi kata tua-tua sebagai wakil-wakil seluruh bangsa Israel. Misalnya kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-16 itu dikatakan, pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel
dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengidahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi di sini ada kata tua-tua. Jadi tua-tua sebagai wakil untuk seluruh bangsa Israel. Lalu pengertian yang kedua, tua-tua juga memiliki makna wakil-wakil suku. Misalnya kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, dan ketika Bani Amun berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Jadi di sini menggunakan kata zaken, tua-tua. Itu dalam pengertian wakil-wakil suku. Nah, pengertian yang ketiga, istilah zaken itu berkaitan dengan pemuka-pemuka kota. Ini misalnya di dalam Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ke-14. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Nah, ini menggunakan kata zaken atau tua-tua dalam pengertian pemuka-pemuka kota. Nah, lalu apa fungsi daripada zaken? Ada beberapa fungsi zaken. Yang pertama, membebaskan Israel dari Mesir. Yang kedua, mengusut perkara pembunuhan. Nah, ini misalnya dalam Ulangan 21 ayatnya yang ke-22. Pengertian yang ketiga, mengurus perkara atau pertengkaran dalam pernikahan. Ini dalam Ulangan 22 ayat 15. Lalu berkaitan dengan mempertahankan dan memelihara kehidupan Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan fungsi yang terakhir yaitu tua-tua memiliki fungsi untuk mengontrol kehidupan sosial umat Allah. Itu pengertian dari kata zaken dalam bahasa Ibrani. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam kata Yunani itu menggunakan kata presbuteros. Jadi di dalam kata presbuteros dalam konteks perjanjian baru itu dapat dipahami dari beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yaitu kata presbuteros itu memiliki pengertian usia tua dalam artian umum. Jadi usia tua dalam artian umum. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, 1 Petrus 5 ayat 5, Lukas 15 ayat 27. Itu kata presbuteros dalam pengertian usia tua. Nah, lalu kata presbuteros juga dalam konteks perjanjian baru itu dipahami atau dimaknai atau memiliki pengertian berkaitan dengan nenek moyang atau pemimpin agama di masa lampau. Ini di aspek sejarah ya. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 2, Markus pasal 7 ayatnya yang ketiga. Lalu pengertian yang ketiga kata presbuteros itu memiliki makna para penatua Yahudi. Nah, ini misalnya kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21, Kisah Para Rasul 4 ayat 4 sampai dengan 5,
itu berbicara tentang para penatua Yahudi. Lalu pengertian kata presbuteros dalam PB Perjanjian Baru juga dapat dipahami sebagai penatua gereja. Ini misalnya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-30, Kisah Para Rasul 14 ayat 23, 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17. Itu berbicara tentang penatua gereja dalam pengertian kata presbuteros. Nah, kalau kita mengutip di dalam satu pandangan pakar teolog itu Van Bruggen, misalnya kalau kita melihat, dia membedakan dua macam penatua. Penatua Yerusalem dan penatua jemaat. Nah, penatua di Yerusalem adalah saksi-saksi mata dari apa? Dari penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya secara langsung dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu mereka inilah yang kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 14, dan mungkin mereka merupakan sebagian dari lebih dari 500 saudara, misalnya yang tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang kelima. Jadi mereka ini hadir ketika Yesus telah bangkit menampakkan diri di Galilea kepada murid-muridnya. Nah, selain itu penatua yang kedua adalah penatua-penatua di setiap jemaat yang ditetapkan sebagai pemimpin-pemimpin jemaat setempat. Jadi kedua macam penatua ini menurut Van Bruggen itu disebut menggunakan kata yang sama, yaitu menggunakan kata presbuteros. Nah, selain itu kata presbuteros atau penatua yang dimaksudkan adalah mereka yang menerima jabatan gerejawi melalui pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria yang alkitabiah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 9. Dan kita bandingkan dengan 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Jadi kalau kita melihat di dalam dua teks ini, ketuaan para pejabat gerejawi ini pertama-tama tidak hanya berhubungan dengan usia yang tinggi seseorang, melainkan pertama-tama adalah ketuaan dalam pengertian kualitas atau kedewasaan dalam berbagai aspek. Nah, dalam berbagai aspek ini dapat dilihat dari kematangan iman. Terus yang kedua memiliki kematangan emosional. Yang ketiga kematangan intelektual, pengetahuan. Yang keempat kematangan sosial, relasional, hubungan sosial. Dan yang kelima adalah kematangan pastoral, aspek pastoral. Yaitu pengertian etimologis dari aspek perjanjian lama, perjanjian baru mengenai kata presbiterial atau istilah presbiterial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilah yang kedua, yaitu sinodal. Nah, kata sinodal ini adalah kata sifat yang terbentuk dari dua kata Yunani. Jadi dua kata Yunani itu yaitu sin yang berarti bersama-sama dan hodos yang berarti jalan. Nah, sehingga secara harafiah pengertian sinodal artinya jalan bersama-sama. Atau dengan kata lain memiliki kebersamaan. Nah, jadi kualitas dari kebersamaan yang dimaksud di sini
Pertama-tama adalah kebersamaan dalam aspek persekutuan. Jadi kebersamaan dalam aspek persekutuan di dalamnya dapat dilihat dari aspek soal sehati, soal sepikir, soal sebagai pelayan-pelayan yang menerima pelayanan itu sebagai panggilan untuk melayani dalam gereja Tuhan. Nah, itu pengertian dari kualitas dari makna kebersamaan. Jadi kalau kita melihat para penatua yang terpanggil masuk dalam satu badan pelayanan, mereka ini tidak hadir secara jasmani dalam pengertian satu badan pelayanan, tidak hanya hadir bersama-sama di dalam satu badan pelayanan atau dalam sebuah kepemimpinan dalam satu periodik pelayanan, melainkan mereka benar-benar sehati, sepikir di dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Nah, itu makna sinodal atau kebersamaan. Nah, kalau kita melihat pengertian awal di dalam aspek sejarah gereja, itu disebut dengan istilah ekumenikal atau disebut dengan konsili. Jadi sinode pada awal sejarah gereja itu menggunakan kata konsili gereja yang diikuti oleh wakil-wakil berbagai gereja. Nah, itu pengertian dari sinodal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dari pengertian presbiterial, dari pengertian sinodal, maka apa yang dimaksud dengan presbiterial sinodal? Jadi presbiterial sinodal ini adalah kombinasi antara presbiter dan sinodal. Maka pengambilan keputusan tertinggi di jemaat-jemaat lokal itu berada di tangan presbiter atau disebut dengan majelis jemaat. Dan pengambilan keputusan tertinggi dari semua jemaat-jemaat lokal itu berada di tangan sinode atau pejabat gereja. Nah, presbiterial sinodal adalah sebuah istilah yang muncul dalam pemerintahan gereja. Jadi presbiterial sinodal sebagai asas untuk apa? Untuk penataan struktur organisasi pelayanan yang dikembangkan oleh Johannes Calvin atau John Calvin sebagai upaya untuk membebaskan diri dari pola kepemimpinan gereja yang bersifat hierarkis di abad-abad pertengahan. Selain itu, presbiterial sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para presbiter. Di dalam presbiter ini ada pendeta, penatua, dan diaken. Dalam satu jemaat dengan keterikatan kepada kebersamaan. Dengan siapa? Dengan para presbiter. Nah, ini dalam lingkup lebih luas wilayah dan sinode. Selain itu, presbiterial sinodal juga memiliki pemahaman bahwa Kristuslah yang memerintah atas gerejanya atau yang dikenal dengan istilah kristokrasi. Jadi istilah kristokrasi ini memiliki pemahaman bahwa mau menyatakan bahwa Kristus sebagai kepala dan Tuhan atas jemaatnya. Sehingga untuk menjalankan pemerintahan Kristus atas jemaatnya, maka gereja membutuhkan jabatan-jabatan gerejawi. Jadi jabatan-jabatan gerejawi itu sebagai alat sekaligus saluran untuk melaksanakan kuasa tersebut. Jadi kata jabatan sendiri kalau kita melihat dari kata Yunani
itu menggunakan kata liturgos yang berarti pelayan publik atau penolong. Nah, itu arti daripada presbiterial sinodal. Nah, dalam pemerintahan gereja sistem presbiterial sinodal itu setiap gereja lokal adalah independen, satu dengan dan dari yang lain. Saya ulang lagi, independen, satu dengan dan dari yang lain. Tetapi mereka diikat oleh suatu ketentuan normatif yang sama dan pengakuan iman yang sama. Sistem ini menegaskan bahwa setiap jemaat dapat melakukan pelayanannya sendiri yang dipimpin oleh pendetanya dan masuk memanggil pendeta yang dikehendakinya, yang diteguhkan oleh presbiter yang terdiri dari pendeta dan penatua yang mewakili gereja-gereja lokal. Bahkan kalau kita melihat di dalam perspektif pemahaman John Calvin sebagai tokoh yang merumuskan sistem ini, mengakui adanya jabatan-jabatan gerejawi seperti apa? Seperti gembala, guru, diaken, dan penatua. Nah, itu pengertian dari presbiterial sinodal. Nah, lalu kita akan melihat ciri-ciri presbiterial sinodal itu seperti apa. Nah, ada beberapa ciri di dalam sistem presbiterial sinodal. Yang pertama, ciri yang pertama, gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gerejawi yang secara kolektif disebut sebagai majelis jemaat. Jadi pejabat-pejabat gerejawi ini bukanlah wakil-wakil dari jemaat, melainkan orang-orang yang memegang jabatan itu atas nama Tuhan Yesus Kristus dan berhadapan dengan jemaat. Setiap anggota majelis jemaat mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada seorang pun yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Masing-masing mempunyai tugas sendiri. Itu ciri yang pertama di dalam sistem presbiterial sinodal. Ciri yang kedua adalah kepenuhan dalam kesatuan. Artinya tiap-tiap jemaat yang dipimpin jemaat memiliki kemandirian penuh. Tetapi pada saat yang sama, tiap-tiap jemaat yang ada berada pada persatuan dengan jemaat-jemaat lain dalam satu sinode. Sebagai wujud nyata, berjalan bersama-sama para presbiter dalam memimpin gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, jadi artinya jemaat mempunyai otonom atau kemandirian penuh, tetapi terbatas. Yang membatasinya ialah sinodal. Sebaliknya, sinodal mempunyai kekuasaan, tetapi terbatas. Yang membatasinya ialah jemaat-jemaat. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan keputusan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan wewenang yang ada pada salah satu pihak. Nah, ini ciri yang kedua yang saya sebut dengan kepenuhan dalam kesatuan. Ciri yang ketiga yaitu dua garis timbal balik, yaitu dalam pengertian jemaat, wilayah, sinode, wilayah, jemaat. Jadi sifatnya bukan bersifat hierarkis dari atas ke bawah, tidak. Tetapi sifatnya tidak bersifat hierarkis dari atas ke bawah, melainkan lebih bersifat sebagai kesatuan dari keluarga besar, dari bawah ke atas, dari atas
ke bawah, timbal balik. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat yaitu kekuasaan tertinggi ada pada persidangan pejabat gerejawi, baik di tingkat jemaat, wilayah maupun sinode. Dengan demikian, sistem ini mengharuskan banyaknya dialog dan komunikasi yang intensif dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu secara secara bersama-sama dan tidak pengambilan keputusan tidak berdasarkan salah satu pihak. Nah, itu di dalam sistem presbiterial sinodal. Jadi kita sudah melihat sistem atau pemerintahan gereja dari 5 sistem, yaitu sistem episkopal, sistem kongregasional, sistem presbiterial, sistem sinodal, dan sistem presbiterial sinodal. Kiranya materi ini dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan sistem pemerintahan gereja. Tapi yang paling utama, pemimpin tertinggi di dalam gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Adalah pemimpin tertinggi, otoritas tertinggi, kuasa tertinggi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Sekian dan terima kasih.